Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Akbar dari kelas AK24F. Pada video kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis dalam Islam dengan studi kasus penjualan online mystery box. Melalui video kali ini kita akan memahami bagaimana konsep etika Islam seperti riba, gharar, dan konsep etika Islam lainnya diterapkan dalam praktik bisnis modern. Dalam Islam, bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga menjaga nilai moral. Yang pertama, riba atau bunga berlebihan itu dilarang karena menindas pihak yang lemah. Yang kedua ada gharar, yaitu ketidakpastian berlebih dalam transaksi. Islam melarang jual beli yang tidak jelas barangnya karena bisa merugikan salah satu pihak. Ketiga ada maisir, berarti spekulasi atau judi di mana hasil transaksi bergantung pada keberuntungan bukan usaha nyata. Lalu ada tadlis, yaitu penipuan atau menyembunyikan cat barang. Ada ihtikar, berarti menimbun barang untuk menaikkan harga secara zalim, sedangkan najs adalah menaikkan harga palsu untuk menipu pembeli. Islam juga menekankan amanah, yaitu kepercayaan, dan adil, yaitu keadilan. Semua prinsip ini berujung pada tanggung jawab sosial, yaitu bagaimana bisnis harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan pribadi. Sekarang, mari kita lihat kasus penjualan mystery box online. Dalam kasus ini, pembeli membayar sejumlah uang, tetapi tidak tahu isi barang yang dibeli. Nah, disinilah muncul unsur gharar, karena objek akad tidak jelas. Pembeli tidak tahu apakah barang itu layak, rusak, atau bahkan tidak sebanding dengan harga yang dibayar. Jika penjual menyembunyikan kualitas barang atau memberikan deskripsi palsu, maka itu juga termasuk tadlis atau penipuan. Dalam Islam, prinsip kejelasan dan kejujuran dalam transaksi juga ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga dalam surat An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dalam Islam, kejelasan objek akad adalah syarat sah jual beli. Barang harus jelas spesifikasinya, harganya, dan waktu penyerahannya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli hasoh, hasil lemparan kerikil itulah yang dibeli, dan melarang dari jual beli gharar, mengandung unsur ketidakjelasan. Hadis riwayat Muslim nomor 1513. Jadi, penjualan mystery box dengan unsur ketidakjelasan termasuk akad yang fasid atau rusak karena tidak memenuhi prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam. Lantas, bagaimana solusinya? Untuk menghilangkan unsur gharar, penjual bisa mendesain akad yang halal dan transparan. Misalnya, menyebutkan spesifikasi produk secara jelas, walau isinya variasi, menetapkan harga yang sesuai dengan nilai barang, menjamin refund atau garansi jika barang tidak sesuai, dan menjalankan akad jual beli yang ridho sama ridho. Dengan begitu, transaksi menjadi sah secara syariah dan tetap menarik bagi konsumen. Jadi kesimpulannya, Islam mengajarkan agar bisnis dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Mari kita jadikan prinsip etika Islam sebagai dasar dalam setiap transaksi ekonomi kita. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.